Baik buruk nasib honorer ditentukan tahun ini, jadi ASN atau diputus kontrak, ini kriteria honorer jadi ASN. Dilansir Klik Pendidikan, tenaga honorer akan ditentukan nasibnya pada tahun ini. Penentuan ini akan diputus sebelum November tahun 2023. Sebab pada November tahun 2023, seluruh tenaga honorer akan dihilangkan dari pemerintahan. Pada November tahun 2023 nanti, tidak akan ada lagi tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan. Meski akan dirumahkan, namun ada kabar baik jika ada beberapa kriteria honorer yang akan diangkat menjadi ASN dengan mudah. Pemerintah kembali memberikan angin segar kepada para honorer untuk bisa diangkat sebagai ASN. Pengangkatan honorer sebagai ASN itu akan dilakukan secara bertahap. Untuk dapat diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes, tenaga honorer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Honorer yang diangkat oleh pemerintah sebagai ASN tanpa tes harus terlebih dahulu menyelesaikan proses seleksi. Seleksi tanpa tes merupakan salah satu syarat RUU ASN untuk pengangkatan honorer menjadi PNS. Tenaga honorer atau non-ASN menyetujui hal tersebut. Oleh karena itu, tenaga honorer bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah telah mengisyaratkan akan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes dalam RUU ASN. Namun pengangkatan honorer menjadi PNS tentu saja harus melalui seleksi yang ketat. Isyarat tersebut telah tertuang dalam RUU ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait aparatur sipil negara. Menurut salah satu ketentuan, pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga kontrak dan honorer sebagai PNS. Namun hal tersebut tentu saja, ada proses yang harus dilewati seperti seleksi. Pemerintah harus mengangkat honorer atau non-ASN berikut ini sebagai pelayan publik, menurut RUU ASN. 1. Tenaga honorer. 2. Pegawai tetap non-PNS. 3. Pegawai tidak tetap. 4. Tenaga kontrak. Dalam hal ini tenaga honorer harus terlebih dahulu melakukan sejumlah persiapan meskipun tanpa tes, seperti mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Perekrutan honorer menjadi PNS didasarkan pada seleksi administrasi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 131A ayat 2. Seleksi administrasi yang dimaksud terdiri dari data dari surat keputusan pengangkatan yang telah diverifikasi dan divalidasi. Perlu ditegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan kebenaran administrasi tenaga honorer, PTT, tenaga tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh BKN, atau kementerian atau lembaga terkait, merupakan bagian dari verifikasi dan validasi data. Selain itu, validasi data dilakukan melalui pemeriksaan dengan maksud untuk mencegah terjadinya kesalahan data kepegawaian. Dalam situasi ini, tenaga honorer diwajibkan mempersiapkan seleksi administrasi, yang dapat meliputi transkrip nilai akhir, ijazah, surat keputusan pengangkatan dari PPK, pejabat yang berwenang, kepala satuan kerja perangkat daerah, atau pejabat lainnya. Untuk pengangkatan ini, surat keputusan pengangkatan harus yang dikeluarkan paling lambat tanggal 15 Januari tahun 2014. Kemudian, jika mereka telah bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2014. Atau dengan kata lain salah satu syarat yang diperlukan bagi tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes adalah masa kerja. Syarat di atas tertuang dalam pasal 131A RUU ASN, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS,
dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Selain itu, sangat penting bagi tenaga honorer untuk mempersiapkan administrasi bukti pembayaran atau kompensasi atau gaji. Selanjutnya, dalam pengangkatan tenaga non-PNS menjadi PNS, bidang fungsional yang mereka jalankan dan usia mereka diperhitungkan. Pemerintah akan memprioritaskan bidang fungsional non-ASN yang mempekerjakan orang dalam pelayanan publik, yaitu 1. Tenaga honorer pendidikan, 2. Tenaga honorer kesehatan, 3. Tenaga honorer fungsional, 4. Tenaga honorer administratif, 5. Tenaga honorer penelitian. Mengenai persyaratan tambahan bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS di atas, tertuang dalam pasal 131A ayat 3. Jika RUU ASN disahkan menjadi undang-undang nanti, individu honorer akan dipekerjakan sebagai pegawai mulai 6 bulan sejak RUU tersebut disahkan. Menurut pedoman yang digariskan dalam RUU ASN pasal 135A ayat 1, masa kerja proses pengangkatan PNS paling lama 3 tahun. Semoga saja RUU ASN bisa cepat disahkan oleh DPR dan pemerintah agar honorer bisa menjadi ASN. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.